Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengulas tentang membentengi diri dengan zikir. Mari kita simak video ini sampai selesai. Zikir dapat melemahkan setan, menguatkan iman, dan membuat Allah ridha. Zikir adalah pondasi yang sangat kokoh dan benteng yang sangat kuat bagi seorang muslim dari gempuran setan yang terkutuk. Dari Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Yahya bin Zakaria alaihi salam 5 kalimat untuk diamalkan. Dia juga memerintahkan Isa untuk menyampaikannya kepada Bani Israel agar mereka amalkan. Tetapi dia seolah-olah menunda untuk menyampaikannya. Lalu Isa alaihi salam menjumpainya dan berkata, sesungguhnya Allah menyuruhmu mengamalkan 5 kalimat, dan kamu diperintahkan untuk menyampaikannya kepada Bani Israel, agar mereka juga mengamalkannya. Kamu yang akan memberitahu mereka atau saya yang akan memberitahu mereka? Yahya berkata, wahai saudaraku, janganlah kamu lakukan ini, karena aku takut kalau kamu mendahuluiku menyampaikannya, aku akan dibinasakan atau disiksa. Maka Yahya alaihi salam mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis atau Palestina hingga masjid penuh. Sampai-sampai mereka duduk di pelataran masjid. Kemudian Yahya alaihi salam berkhutbah kepada mereka. Dia berkata, sesungguhnya Allah telah mewahyukan 5 kalimat kepadaku untuk aku amalkan, dan aku menyampaikannya kepada kalian untuk kalian amalkan juga. Pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena perumpamaan orang yang menyekutukan Allah seperti lelaki yang membeli seorang hamba sahaya dari harta kekayaannya, emas atau perak. Lalu dia menempatkannya pada sebuah rumah dan dia berkata, bekerja dan berbuatlah untuk saya. Tetapi dia bekerja dan berbuat bukan untuk tuan yang membelinya. Siapakah di antara kalian yang ridha kalau hambanya melakukan hal seperti itu? Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menciptakan kalian, maka janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kedua, jika kalian melakukan sholat, janganlah kalian menoleh ke sana kemari, karena Allah senantiasa memperhatikan wajah hambanya selagi dia tidak menoleh. Ketiga, saya menyuruh kalian untuk berpuasa. Perumpamaan orang yang berpuasa laksana seorang lelaki yang berada pada sebuah perkumpulan orang ramai. Dia membawa sekantong minyak kasturi. Semua orang ingin merasakan aroma wanginya. Puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Keempat, saya menyuruh kalian untuk bersedekah atau zakat. Perumpamaan orang yang berzakat laksana orang yang ditawan oleh musuh. Mereka mengikat tangannya ke leher, mereka mendekatkannya untuk memukul lehernya. Tetapi dia berkata, sudikah kalian kalau saya menebus diri saya? Akhirnya sedikit demi sedikit ia berikan untuk menebus dirinya. Kelima, saya memerintahkan kalian untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah.
Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah laksana seseorang yang dicari-cari musuh, lalu dia berlindung pada sebuah benteng. Begitu pula dengan seorang hamba, dia tidak akan selamat dari godaan setan kecuali dengan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hasan sahih. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah secara kontinu atau berkelanjutan pada hakikatnya terus membentengi dirinya dari godaan setan. Sebaliknya, orang yang lalai dari zikir kepada Allah berarti dia memposisikan dirinya untuk diganggu setan. Maka setan pun akan dengan leluasa mempermainkan, menyesatkan dan menjerumuskannya. Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Az-Zukhruf ayat 36. Sebagaimana zikir kepada Allah bisa melemahkan setan dari kalangan jin, maka zikir juga dapat melemahkan setan atau musuh-musuh Allah dari kalangan manusia. Karena itulah pada waktu berperang Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir. Allah Azza wa Jal berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Al-Anfal 45. Keutamaan zikir. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian akan amal perbuatan yang paling baik, paling suci di sisi Rabbmu dan paling tinggi derajatnya bagi kalian, serta lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada berjumpa dengan musuh kalian, lalu kalian membunuh mereka dan mereka juga membunuh kalian." Para sahabat berkata, "Ya, tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mufarridun telah mendahului." Para sahabat bertanya, siapakah al-mufarridun itu? Beliau bersabda, yaitu orang-orang lelaki dan perempuan yang berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim dalam Syarhu Sahih Muslim bin Nawawi. Dari Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu bahwa salah seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sudah terlalu banyak membebani saya. Beritahukanlah kepada saya suatu amal yang mudah untuk saya lakukan." Beliau bersabda, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillahi ta'ala." Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bari dan Muslim dalam Syarhu Sahih Muslim lin Nawawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang duduk pada suatu tempat tetapi dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan memperoleh kerugian dari Allah. Dan siapa yang membaringkan dirinya tetapi dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan memperoleh kerugian dari Allah." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan dalam
oleh Al-Albani dalam Takhrijul Kalimatit Thayyib. Dalam As-Sahihain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan baginya segala puji 100 kali dalam sehari, segala kesalahannya akan dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan bagi lisan, berat ditimbang dan disukai Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan baginya segala puji. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengucapkan subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, tiada ilah selain Allah dan Allah maha besar. Lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan yang paling disukai Allah ada 4, terserah kalian mau memulainya dari yang mana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada ilah selain Allah dan Allah maha besar. Hadis riwayat Muslim. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami pernah berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan pada setiap hari? Maka salah seorang dari yang hadir pada majelis beliau berkata, siapakah di antara kita yang dapat melaksanakan hal itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dia bertasbih membaca subhanallah 300 kali. Niscaya baginya akan dituliskan 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, maukah kamu saya tunjukkan pada salah satu perbendaharaan surga? Saya menjawab, ya tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah beberapa manfaat dan keutamaan dan membentengi diri kita dengan zikir. Semoga bisa kita amalkan dan kita lakukan setiap hari, setiap saat. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum tuflihun. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.